salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunga walau salam bidoakeun sing enggal jarah kakana suci muka. Sing enggal tiasa tawaf di Baitullah. Amin ya Allah. Sing enggal tiasa sa'i di Safa wal Marwah. Amin. Sing enggal tiasa mabit di Musdalifah. Amin. Sing enggal tiasa ngelontar ulah wusta sareng Aqabah. Tiasa jarah ka makam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka makam para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azimul sya'n. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa tabi'in tabi'ina ila akhiriz zaman amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli 'adada ramlir raqib salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna biha al-hudura ila baitil 'atiq wa ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin as-Siddiq. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jadil Hasan wal Husain balighna ya Allah wa iyyakum ila Makkatal musyarrafah. Balighna ya Allah wa iyyakum ila Makkatal musyarrafah. Balighna ya Allah wa iyyakum ila Makkatal musyarrafah. Wa Zamzam wal maqam wal masy'aril haram
وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا رحمن يا عزيز يا رحيم اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لم تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة situna litaifina wa arba'una lil musallin wa ishruna lin nazirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muratibul Aqwas pengatur lapas menata acara anu kepibados dihormat Sahibul Fadilah Masyaifiddin Alimil Ulama Asafid wal Asafidah, segenap pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan majelis taklim, para jenengan, para kiai, anu sepuh anu anom anu banget ditedak keberes biduana, bil khusus kesepuhan guru urang sadaya, oge pangarsa guru urang anu ti Hamaro di kampung Sukaluyu. Urang doakeun mugi guru urang sadaya anu taatan daftar haji sing enggal daftar haji. Amin. Anu parantos daftar sing enggal aya nasibna. Nu tos nasibkeun mugi sing tiasa ngulangi anu kesekian kali. Amin. Dahila ka pangarsa sahibul wilayah segenap aparatur pemerintah anu sami hadir anu kepibados dihormat. Khusus ka pangarsa Bapak Kepala Desa yang mewakili Bapak Kadus. Aya manawi Bapak Kadus? Aya Pak Kadus? PRW aya pegawai PRW? Aya PRW? PRT aya PRT? Nu mana PRT? Sabi-sabi ku pribadi sing hormat, urang doakeun muga neskanten program-program baik fisik maupun mental yang tidak bertentangan dengan syariat agama, muga sehingga dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehilat ka bapak-bapak ibu saya silap tamu undangan para santri. Insya Allah sadayana calon tamu Allah. Amin. Santriat dengan jawab juga nak bungun kamok.
Insya Allah sadayana calon tamu Allah. Insya Allah sadayana calon tamu Rasulullah. Baik anu tos daftar oge nu can daftar acan. Aya nu can daftar aya. Coba cung nu can daftar ulah era. Video. Cuk. Belum khusus calon haji resmi 2025 kesepuhan Lurang Sadaya yang hanya tinggal menunggu hari, insya Allah akan segera memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngundang urang sarerea di kamar kene kedadat ayeuna pasang awning, pasang panggung dan sekanten teh sanes beri nyanggakeun syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau adalah orang pilihan Allah. Sebab anugerah ini tidak semua Allah berikan kepada orang muslim yang kaya, kepada orang muslim yang sehat, kepada orang muslim yang kuat, hatta kepada orang muslim yang dekat dengan Baitullah. Bapak Ibu sadaya anu mulia, pribadi sering naros ka urang Mekah kamar intal haji. Cek abdi sabaraha kali mangge bunga haji. Orang Mekah seueur ngajawab lamma ba'ad aing macan sakali-kali acan. Bahkan desa etik orang Mekah nepi ka maot can pernah ngalaman wukuf sakali acan di tanah Arafah. Padahal lamun rek ningali kondisi orang Mekah teu kudu ngantri puluhan tahun juga orang Indonesia. Ongkos dari Mekah ke Arafah cuma 30 km. Dari Arafah ke Muzdalifah itu cuma 7 km. Muzdalifah Mina itu cuma 5 km. Mina kembali ke Mekah cuma 7 km. Itu lamun bener jelma hayang ibadah teu kudu make pesawat, teu kudu make bus anu bagus, dia bisa pakai motor pun asal mutar insyaallah selesai ibadah haji. Tetapi yang jadi masalah Bapak sekalian, karena memang ilah anugerah dari Allah. Pandi urang ge aya masjid imah nama dekat ka masjid, tapi alhamdulillah tunggal poe ngaliwat ka masjid. Iya. Ai asup Matara di Amerika ieu mah. Ai di hamba mah alhamdulillah. Cepat beda. Iya. Ini enggak usah bingung, ini semua masalah anugerah. Sebab teu aya jalma anu ditakdirkeun jarah ka tanah suci Mekah anu tujuan ibadah haji sareng umroh itu orang kecuali orang yang sudah mendapatkan undangan Allah lewat lisan Nabi Ibrahim alaihis salam. Mana buktosna? Yuk tinggali. Nah, ganti deh. Oh, porsina nu itu abdul kana ieu. Porsina ka ditu. Mau sampai. Surah Al-Quran wa adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir wa ala Surah Allah wa'adzim bin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, geragupai umat manusia salam dunya supaya datang ke Mekah laksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Gubes, mayun kawetan, mayun ka kulon, mayun ka kidul, mur ka kalbe. Nabi Ibrahim, hei umat manusia, sabda gerada datang aja ke Mekah laksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sadaya nu mulia, samemeh urang ka alam dunya, urang kabeh cicing di alam
samemeh urang cicing dalam dunia para santri urang cicing di mana ya? Di alam? Di alam rahim sama milih emang satu ngaji emang satu dijerokan deh alam kubur dan sini ini kuburan ulama yang kadun samemeh alam dunia urang teh ngalaman di alam rahim nu rata-rata 8 bulan 10 samemeh alam rahim urang kabeh hirup di alam arwah nuju Nabi Ibrahim kagupai aya roh anu ngajawab labbaik eta dipastikeun bakal munggah haji sakali sanajan imahna butut najan pamajikana butut najan anakna butut najan kabeh barutut mun Allah rek ngersakeun mun eta rohna ngajawab dipasikeun eta jalma bakal munggah haji sakali nu ngajawab labbaik 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 tilu kali eta pasti bakal munggah haji tilu kali sawangsungna sanajan imahna deket Masjidil Haram sanajan tatangga Arafah lamun rohna baheula teu ngajawab atas undangan Allah lewat lisan Nabi Ibrahim alaihis maka eta jalma nepi ka maot moal ngalaman ibadah haji muga ieu anu hadir dia ya sing kagolong rombongan jalma anu rohna baheula ngajawab amin cuman kita memang nggak tahu ciri jalma anu rek ditakdirkeun ku Gusti minimal eta jalma sok diberi resep kumpul di acara walimatus safar. Benar. Para santri, saya dulu berangkat pertama kali 94 apa 95 ya dulu. Sempat hadir tetangga masih muda udah berangkat ke tanah suci Mekah. Saat itu hadir di belakang pakai peci hitam karena petangkal jauh. Tepede penaritan kawaki hidung tapi manis ya tadi. Saya sambil menangis bilang begini, ya Allah, kalau Kau mudahkan tetanggaku yang masih usia muda bisa jarah ke makam kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa jarah ke Baitullah untuk berhaji dan umrah. Saya bilang, ya Allah, aku juga rindu Baitullah, aku juga rindu Rasulullah. Ya Allah, Engkau yang maha segalanya, permudahlah aku ya Allah untuk bisa aku jarah ke tanah suci-Mu ya Allah. Pagi-pagi Pak RT bilang begini, dia bilang, "Nggih, cenah tahun hareup mah ustaz anu berangkat." Saya kaget. Saya bilang, uang dari mana saya? Cuman dulu nggak kayak sekarang. Dulu saya bulan Ramadan daftar, cuman keselang bulan Syawal doang, bulan Hafid kita berangkat. Dan saya waktu itu, Bapak Ibu sekalian, para santri, saya mungkin dalam satu pesawat itu saya adalah orang yang paling miskin mungkin satu kloter itu. Jangan ulang. Ketika saya berangkat waktu itu, kalau guru kita mah udah kayak istana begini. Saya dulu rumah saya sekarang masih ada tuh di Cirangkong, sampai sekarang masih ada di kontrakin. Boro-boro saya punya mobil, motor saya nggak punya. Boro-boro saya punya motor, sepeda saya nggak punya. Percaya nggak? Kamu nggak akan percaya. Tapi itulah adanya. Sampai kita ngerasa, dulu ada teman mau mampir ke rumah aja, saya bilang nggak usah, sama lu, soalnya orang sekarang kan yang jadi patokan tukang materi gitu. Saya berangkat dengan isi berdua. Sampai kebetulan waktu itu memang gelombang pertama ke Madinah dulu. Setelah saya ketika jalan ke makam Kangjeng Rasul, 1 jam saya duduk di belakang makam Kangjeng menangis, terharu, gembira dan sedih. Malu saya sama Rasul bahwa terkadang kita hidup terkadang jauh daripada ajaran sunnah. Kangjeng Rasul ternyata sekalian,
Kangjeng Rasul ternyata rumahnya adalah sangat dan sangat sederhana. Nabi ternyata selama hidupnya tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, tidak pernah tidur di atas bantal yang empuk. Nabi meninggal tidak meninggalkan peralatan rumah tangga yang mewah. Rumah dan isinya sangat dan sangat sederhana. Disitulah saya pulang dari Mekah. Bos sekalian, saya bangun rumah itu baru belum lama tahun 2016. Saya nggak pernah malu rumah saya kecil. Kalau anak-anak saya udah pulang di rumah lagi bulan puasa, kadang kamar saya cuma 2 kali 3 meter. Saya kadang-kadang nggak kebagian tempat tidur habis sama anak-anak. Saya nggak pernah malu ada orang datang ke rumah. Kenapa? Ternyata Islam mengajarkan kita jangan pernah malu punya rumah betul. Jangan pernah malu kita punya peralatan rumah tangga yang jelek. Yang harus malu umat Islam, di mana titipan harta ku Allah eta jalma teu daek ibadah jeung harta teu bake ibadah ka Allah eta nu kudu era. Sekarang banyak orang Avanza kabeli imah nyeundeuy sawah kabeli deui bahkan pamajikan ge nambah batur lain maneh lain jadi juga. Tapi nepi ka maot teu hayang daftar acan kana bunga haji. Saya hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para santri, Bapak Ibu sekalian semuanya yang saya hormati, kita kan nggak tahu roh kita dulu menjawab atau tidak menjawab. Tapi yang jelas bahwa siapapun yang sudah disambut pandangan agama dia wajib untuk mendaftarkan diri. Urusan berangkat dan tidaknya itu urusan Allah. Sama, kita juga yang wajib bukan pintar. Wajibnya kita belajar. Urusan pintar kita itu urusan Allah. Yang wajib kita belajar. Siapa yang wajib harus daftar? Tentunya yang sudah nisab haji. Mungkin ini para santri ada orang tuanya yang mungkin dianggap sudah nisab, tolong dikasih tahu biar daftar haji. Kata fikih Syafi'i, kalau orang udah dititipin harta oleh Allah selain dari rumah dan isinya yang sederhana, di luar itu dia ada hartanya mungkin berbentuk emas, mungkin berbentuk perak, mungkin berbentuk deposito, mungkin berbentuk toko, kendaraan yang kalau diuangkan cukup untuk pergi haji, maka ini orang wajib untuk daftar haji. Kalau orang sudah kebeli Avanza itu 200 juta, pertanyaan, mana PRT? Mana PRT? Mana RT? 200 juta cukup nggak buat pergi haji berdua? Cukup nggak saya tanya? Cukup nggak? Cukup lah. Bahkan nggak usah apa saja yang bisa kita uangkan, segera kita uangkan untuk daftar haji. Orang di kampung ngomong, ka Mekah teh cenah kudu ngajual nu aya mah. Memang ka Mekah kudu ngajual nu aya. Aya nu eueuh nu anu dijual. Geblek samanya awang-awang ditawarkeun juga. Nah makanya pulang dari sini dihitung nih, milik kita lain tanah batu, banda orang dihitung kira-kira cukup daftar haji, wajib daftar haji. Ada orang ngomong, kita malila atau nungguanana betul. Syariat ya, mun urang daftar ayeuna paling dina database bisa berangkat di tahun 2050. Ngan 25 tahun. Kemudian ya kaki karena setahun datang kai menanyakan, Kang Ira cenah abah berangkat dibuka 2041. Atau aing paeh mana? Sabun kali nek pan kieu. Bukan ieu sama daftar sekolah cinta. Tapi ngawuleng pemerintah. Tapi tanya deh Pak Abi. Bah, meni pan abdi teh urusan maut mah urusan Allah. Cek di duka abah teh duka abdi paneri tambah si Allah. Duka sabalika cek abdi. Duka abdi paneri duka abah teh heula cek abdi. Ngan jiga nama abah teh heula jeung nah.
Tapi kalau terus gini, mendingan maut geus daftar, apa mending maut can daftar? Kau gulung we teh. Mending geus daftar lincen. Akhirnya apa jawabannya? Kenapa? Rasul mengatakan man hamma bihasanatin fa amilaha falahu asyaratun wa man lam ya'malha fa alaihi wahidatun. Saha jalma anu ngajam kana kasayan teras dipidamel eta kasayan keur eta jalma dicatat 10 tikel kealusan. Wa man lam ya'malha amun teu kapidamel mungkin teu berumur, mungkin ada sesuatu yang lain, fa alaihi wahidatun tetap ganjaran dicatat ku Allah ngan satikel. Insya anu penting daftar. Itu banyak alasan. Ayo ngomong kieu. Abdi mah tukang bobok, tukang tarot. Tukang merosot-merosotkeun kali. Aya kene. Posok sia beureum. Bapak sadaya yang mulia, dia merasa bahwa saya adalah orang kotor, teu pantes ngincak tanah suci ngadege beja, sok dibukti-buktikeun cenah di Mekah di Madinah mah. Tujuannya ini sebetulnya pemahaman yang saya tidak setuju, bahwa orang yang punya dosa nanti akan dibalas di Mekah. Tempat pembalasan itu bukan di dunia, tapi di alam akhirat. Yang dimaksud tanah suci adalah tanah ini haram, tidak boleh diinjak oleh orang kafir yang bukan Islam. Kalau ada orang yang banyak dosa, tidak boleh ke tanah suci. Pertanyaan saya, manusia yang mana yang tidak punya dosa? Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak manusia, cuma 2 kelompok manusia, nabi dan wali yang tidak punya dosa. Setingkat di bawahnya yang namanya ulama besar. Selama dia belum jadi wali, dia adalah pasti melakukan kesalahan. Kiai loba dosa, ustad loba dosa, haji loba dosa, santri loba dosa. Emang santri tara ngabohong, sok loba ngabohong. Emang santri tara mojok, sok maralojo. Lamun santri loba dosa, komo lain komo lain komo lain kia. Iya makanya kita semuanya dosa. Justru Allah ciptakan 2 tanah suci ini adalah pada hakikatnya untuk mensucikan orang-orang yang kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang pariksa. Ayat tempat tobat yang paling baik di muka bumi ini kecuali di 2 tempat. Satu di tanah suci Madinah, dan yang kedua adalah di tanah Arafah. Ketangan kepan di Al-Qur'an ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ini kata Allah nih, walau anahum idzalamu anfusahum, kalaulah mereka semuanya banyak menjerim diri, banyak berlumuran dengan dosa, jauka terus datang kanjeng Muhammad, Fastaghfirullah, mereka semua meminta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Apa kata Allah? Wastaghfarallahu rasul, maka kanjeng Rasul mametakeun hampura ka jalma anu tobat nuju jalan ka kanjeng Rasul. La wajadullaha tawwabar rahim, dipastikan tobatnya bakal ditampil ke Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Orang yang tobat di Madinah saat jarah ke makam kanjeng Rasul, eta jalma tobatna dibantuan ku kanjeng Rasul, dipangmintakeun hampura ku kanjeng Rasul supaya tobatna diterima ku Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Kan nabinya sudah meninggal. Nabinya sudah tidak ada. Ketika Nabi masih hidup dulu, Nabi sempat mendoakan minta kepada Allah agar orang-orang yang sedang tobat di Madinah ketika ziarah itu agar diterima tobatnya. Kita doakan mudah-mudahan tobatnya beliau guru kita berdua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah ada kabar gembira buat semua, terutama para santri. Yang hajian tahun ini adalah qadarullah, guru kita akan berangkat tahun ini. Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Menteri Agama bahwa tahun ini insya Allah 90% haji akbar. Apa maksudnya haji akbar? Kan begini, afdolul ayyami yaumul arfah, bahwa hari yang paling afdol dalam satu tahun 364 itu adalah hari Arafah, bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan Lailatul Qadar, tapi adalah yaumul arfah. Wa idza wafaqa yaumal jum'ati, kalau menemukan atau mendapatkan Arafah itu pada hari Jumat, bahwa afdalu min sab'ina hijatan, bahwa orang ini kalau menemukan wukuf di padang Arafah pada hari Jumat, maka hajinya lebih utama daripada hajian 70 kali hajian. Amin atuh. Menurut informasi tahun ini adalah tahun haji akbar. Kalau wukufnya di Arafah 9 haji adalah hari Jumat, itu namanya haji akbar. Derajat hajinya sama dengan, bahkan lebih bagus daripada orang berhaji 70 kali hajian. Para santri, saya kalau ngantar guru kita tahun ini, insya Allah kakarak kajian anu ka 28 kali. Masya Allah. Saya syukur aja kepada Allah. Dan saya menemukan haji akbar selama 27 kali hajian baru 3 kali. Di tahun 2006, kemudian 2014, dan kemarin 2022. Kalau ini sekarang haji akbar lagi, berarti saya akan dapatkan haji akbar yang keempat kali. Masya Allah. Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan. Amin. Amin. Karena haji adalah ibadah fisik, 90%. Dalam haji tidak ada rukun qauli, enggak ada. Ada orang di kampung sama cenah buta huruf, kira-kira mau daftar haji, kira-kira terima mual. Saya bilang, di dalam haji umroh tidak ada rukun qauli, yang ada hanya rukun qalbi. Nu penting niat anu bener. Anu kadua nya rukun fi'li, yang penting praktek ibadah anu bener. Teu aya anu wajib apa. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan. Dan haji akbar nanti di Arafah, Rasul mengatakan, ma min yaumin aksara an yatiqallahul abda minan nari min yaumin arafata. Teu aya hiji poe di mana Allah paling seueur ngahampura hamba-hamba dan loba dosa kecuali dina poe Arafah. Insyaallah Kiai, kalau yang di sini mendoakan kita semua, jangan lupa kita doakan mereka juga, terutama yang kita doakan anak-anak santri kita biar jadi anak santri yang soleh dan soleh. Amin ya robbal. Artinya apa? Ya, menurut keterangan doanya akan cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang pergi, kalau orang ada pergi haji, kita pergi haji, satu kalimat aja kita minta. Jangan lupa ya, doakan saya di makomul ijabah. Di mana? Terutama saat wukuf di padang Arafah, dan yang kedua adalah saat sedang ziarah ke makam kambing Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Paham ya? Anak santri, profesor yang kami hormati, syukur kepada Allah yang tidak terhingga. Nuluwi bengar tibatan guru urang seueur, nuluwi gagah tibatan guru urang seueur. Tapi itulah saya katakan bahwa guru kita lah orang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Semoga akan membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Amin. Urang doakeun mugia
Ugia. Sebab ibadah haji ini adalah ibadah haji umroh itu adalah ibadah yang paling besar konsekuensinya. Berat di gawena, makanya disimpan dina urutan anu kalima. Bisa memang berat segala-galanya. Ke orang Indonesia berat ongkosna, berat di gawena, oke, berat konsekuensinya. Saya akan, kalau yang tadi yang dua tuh udah gak usah dibahas. Ini masalah konsekuensi. Saya kadang-kadang para santri nitip nih, kita mas santri, para yang ngerti hukum. Saya sudah melihat kadang-kadang ada orang berangkat umroh nggak manasik dulu. Tiba-tiba berangkat ke bandara, cuman praktek pakai ihram, nggak pernah tahu dia apa itu syarat tawaf, apa itu pembatalan tawaf dan sebagainya. Berangkat ke Mekah kan itu umroh cenah bebegana. Ditanya berapa putaran tadi ke tawaf, tanya apa yang baca ihram batur ihram. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, kalau orang sholatnya batal atau pernah tertinggal sholatnya, dia bisa kodok sholat itu dimanapun dia berada. Kalau orang pernah batal puasa atau pernah menaikkan puasa, dia bisa kodok puasa itu dimanapun. Dan selama dia mengunduran proses pengkodoannya, dia hanya mendapatkan dosa, tidak mundur-mundurkan maya hutangnya ke Allah. Tapi kalau umroh dan haji, tempat niatnya ditentukan oleh agama. Tempat tawaf ditentukan kudu di Baitullah. Tempat sa'i sofa kamarwah tidak bisa digantian di tempat manapun. Makanya kalau ada orang umrohnya batal, hajinya batal, dia berarti harus ulang kembali, kudu ngumpulkan duit baik, kudu berangkat ke tanah Mekah, keur nyampurnakeun rukun haji anu can beres. Dan yang paling berat nih para santri, yang paling berat, lamun aya jalma berangkat cenah arek umroh, ngan sakali umrohna, bari ditanya sabaraha putaran teu nyaho, bari sa'i oge cenah sabaraha putaran teu nyaho, bari ya pokoknya mah gak ada ngebimbing lah, gak ngerti. Intinya cek hukum yang jelema can beres, berarti eta jalma keur ihram umroh keneh. Balik ke Indonesia, walaupun dia sudah cukur rambut, sudah tahalul pada hakikatnya juga dia adalah belum selesai umrohnya, berarti dia adalah sedang berihram umroh. Jalma balik ke Indonesia anu keur umroh, lain nambah gajan kalakah nambah dosa. Sebab orang yang sedang berihram, satu, tidak banyak larangan-larangannya. Kalau dia hubungan suami istri, dendanya adalah 1 ekor unta. Kalau ada laki pulang dari umroh, ada jodohnya, sedangkan dia masih berihram umroh, maka pertikahannya fasid, sebab orang yang sedang berihram tidak boleh menikah. Atau ada bapak-bapak pulang dari Mekah, habis umroh ceritanya, manehna beneran udah ayah jodoh kawin deui, dia sedang berihram umroh kene kan beres, maka itu pun juga adalah fasid pertikahannya. Atau dia anaknya ada jodohnya jadi wali pertikahan, eta jalma ngawalian, maka perwaliannya adalah haram, berarti ya anak orang jinah saumur-umur. Bapak sekalian, sepintas memang seperti gampang, tapi konsekuensinya besar. Karena itu, orang doakan guru orang sadayana sing sampurna ngelaksakan rukun wajib haji dan sareng umrohna. Oke sing dipanjangkeun yuswana. Kalian muga sing diwehkeun deui ka tanah air. Disestempel haji anu mabrur sareng mabrur. Dan orang yang serang hadir begini nih ngajam ke Allah, ya Allah, abdi hayang jarah ka Baitullah, abdi hayang ngalamantok di Baitullah. Dina kitab Ittihad Sedatil Mutakin ada keterangan kieu. Nah, annal Ka'bah tusyaru yaumal qiyamati kal urusil majfufah, bahwa eta Ka'bah cenah poe kiamat jaga bakal dilihat seperti singgasana pengantin. Wa kullu man hajjaha aitu paha, setiap jalma anu pernah munggah haji, anu pernah umroh, anu pernah ka Baitullah, bari bener tawafna
yata'allaquna bi astariha cenah bakanya kana kolam Ka'bah wa yas'auna laiha terus dia mengelilingi itu Ka'bah hatta tadkhula jannata sampai Ka'bah masuk ke dalam surga fayadkhuluna ma'aha maka kabeh eta nu pernah ka Baitullah mun bener pernah asup ka surga cenah jeung Baitullah amin. Amin. Bapak Ibu dan ke surga itu banyak. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semuanya sehingga golong diwariskan jalmi Amin. anu bakal ngesian surga amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena adalah Ka'bah itu adalah tanah suci Mekah, adalah tanah yang Allah muliakan. Likuli amalin bimi'ati alfin, seluruh amal manusia di Mekah itu Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat. Satu Fatihah yang dibaca oleh guru kita untuk santrinya di sini, satu Fatihah sama dengan 100.000 Fatihah. Sehari ibadah guru kita di Mekah sama dengan ibadah 100.000 hari. Mun dibagi 365 sama ibadah sehari di Mekah itu sama dengan di tanah haram Mekah, maksudnya sama dengan ibadah 274 tahun di Indonesia. Sedangkan di Mekah sabulan ke, di Madinah saminggu. Kenapa? Itulah memang. Ini orang tua kita ingin menjemput rahmat Allah. Semoga diterima ziarahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga adalah karena rahmat dan syafaat kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bagaimana kita bisa membeli surga yang tiada ujung, yang tiada berhenti kenikmatannya, sedangkan ibadah kita dia cuma sebentar, paling 20 tahun, 30 tahun, sementara alam akhirat eueuh tungtungna dirain ku amalna ku sebab aya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugia saya mulia guru urang sadaya senantiasa intinya begini, kalau akan guru kita ada ieu mah guru ieu tapi panginten aya saserangan begitu kayak urang aya resep ibadah teh aya resep. Mugia sing jadi tamu Allah yang baik amin. Semoga guru kita di Mekah bisa memuliakan makhluk yang Allah muliakan. Siapapun yang memuliakan makhluk Allah muliakan, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di Yayasan Al-Basir kita bikin moto di Mekah, tiada hari tanpa tawaf di Baitullah. Sebab kenapa? Ayeuna sabi kang lamun di Mekah urang kudu nyeureun naon ibadah, sabi teh deui. Da Ka'bah mangan aya di Mekah doang, seueurkeun Baitullah. Makanya sama targetnya tawaf sunatnya aja itu 9 kali ditargetkan. Tawaf sunatnya. Kenapa? Biar guru kita nanti bisa mengumrohkan ibunya, mengumrohkan bapaknya, mengumrohkan neneknya, mengumrohkan kakeknya, mengumrohkan guru-gurunya. Yang satu wajib untuk diri kita, yang sembilannya kita bisa hadiahkan untuk orang lain. Itu kalau tidak umroh sunat, saya isi dengan tawaf sunat. Kenapa? Kembali ingin mengharapkan curahan rahmat Allah itu. Tahu berapa? Fi kulli yaumin yang jiru al-hadal baiti fi kulli yaumin mi'atun wa isna rahmatan. Setiap hari Allah turunkan rahmat 100 rahmat ke Baitullah. Situna li taifin 60 rahmat 60% untuk orang yang tawaf, wa arbauna lil musallin 40% rahmat untuk orang yang sholat di Masjidil Haram, dan wa isna lil jirin 20% rahmat terjalma anu mandang Baitullah. Coba begini doang nih. Makanya kalau sholat kiai nanti sholat nggak apa-apa di belakang yang bisa memandang Ka'bah. Kenapa? Kita bisa memandang dapat pahala, apalagi kalau sholat di sana rahmat luar biasa, apalagi nanti tambah dengan tawaf sunatnya full 120 rahmat setiap hari Allah turunkan buat mereka yang mau beribadah di Masjidil Haram. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Kemudian bagaimana dengan Kangjeng Rasul? Kita insya Allah besok akan berangkat tanggal 7 hari Rabu. Itu diterima di Ciberongnya adalah jam 6:30 pagi. Terserah kayak nanti mau diatur berangkat jam berapa. Mau gobla subuh mangga, pada subuh mangga. Yang penting dalam pada subuh mah datang kadinya ge ka terminal ge geus jam 6 mah geus 6:30 betul datang kadinya ge. Da jalan gede pana itu orang makan di jalan pan gede.
Alhamdulillah. Muli gue bagi aing gini. Halo. Pas Bapak Saudara yang mulia, terserah nanti mungkin 12 subuh lebih bagus. Saat itu masuk gelombang pertama kita ke Madinah dulu. Ma min rajulin kharaja min manzilihi hajjan aw mu'tamiran. Ya jalma anu keluar ti bumina anu tujuan ari ibadah umrah. Wa yarfa'u qadaman hadawan dia angkatkan kedua kaki dan dia tangan kedua kakinya. Illa tanasarotid dunubu min badanihi kama yatanatharu lakum min asyjari, kecuali mereleg dosa-dosa guru urang seperti merelegna daun tina tangkalna. Amin. Wa idza waradatal madinata, engke lamun datang ke Madinah. Wa safahani bi salami, dan menyalamiku dengan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safatallah, asyhadu annaka balagta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah, fassalamu alayka ya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Apa kata Rasul? Sopahatsul malaikatu bisalami, para malaikat kumpul ngadoakeun guru urang sareng si Umi supaya dihampura dosana Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah dari jarah kemakaman Rasul, man jarah kubri wajabat lahu syafaati, jalma anu jarah ka kubur kami cek Rasul eta jalma jaga dina kiamat maka diberi syafaat khusus kami. Jadi menurut saya haji umroh itu buat jangan dibilang mahal. Yang mahal itulah rahmat dan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Mekah kita bikin moto tiada hari tanpa tawaf, kalau di Madinah kita bikin moto tiada hari tanpa ziarah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dapat seminggu kita diusir harus ke Mekah. Wa idza warada Dzul Halifah, kalau musnafi ka Dzul Halifah kabir Ali karena tempat mikot. Wa yaktasila, yang sebelumnya disuruh untuk sunnah mandi ihram, nawaitul ghusla lil ihrami sunnatal taala, abi niat mandi ihram sunnah karena Allah. Apa kata Rasul? Tahharahullahu ta'ala dzunubah, Allah nyucikeun dosa tina Allah. Amin. Wa idza labisa saubaini jadilan itu pakai berkain ihram, hiji disarungkeun, nu hiji diseumutkeun, engke si Umin pakai jubah warna putih, pakai bergo warna putih. Apa kata Rasul? Jadadallahu ta'ala hasanata, amal-amal beliau berdua yang baik yang sudah rusak, yang sudah lapuk itu dianyarkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Untung teh kira-kira. Untung teh kira-kira. Ya nu belah katuhu abdi ya hayang teu munggah haji. Hayang teu naik haji. Kawin ka Bu Haji. Insyaallah. Salajengna Bapak Saudara mulia, kali nyanggakeun syukur ke Allah atas anugerah yang luar biasa. Saruma tadi ku pangarsa guru urang tos kapayunan bahwa nyuhun ke doa serang nada panghampura ti sadayana. Ada 3 golongan manusia memang yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Satu adalah seorang istri yang tidak dimaafkan oleh seorang suami. Di daerah Jambe ada satu kasus ya, sampai kita juga bingung menilai itu orang seperti apa. Umumlah di zaman sekarang dalam rumah tangga itu masalah ekonomi jadi permasalahan yang nomor 1. Si perempuan ini karena kekurangan ekonomi kadang ngomongnya suka lepas kontrol sampai keluar kalimat-kalimat bahasa binatang dan sebagainya. Si suami ini para santri udah gak kuat, dia pulang ke kulon ke rumahnya ke uminya. Beja kawin mi geus teu kuat, capek, punyeri ku pamajikan sebab dijelek-jelek di depan umum. Pas si suami lagi mengatakan keur ngadu ka kolot, karelek maot eta si jalma dina pangkuan ibuna. Dia meninggal dalam meninggalkan membawa hati yang luka atas kekejaman akhlak dari seorang istrinya.
Sampai yang nanya ke saya, Kang cenah kumaha eta nasib awe model gitu. Saya bilang saya nggak tahu. Yang jelas Rasul pernah mengatakan innal mar'ata la tu'adiya haqqallahi hatta tu'adiya haqqa zawjiha. Ai awe mah sanajan dia tukang ibadah, puasa teureun eureun, tahajud teureun eureun, ibadahna getol, moal ditarima ka Allah lamun suamina, lamun carogena can dipentah hampurakna jeung mun teu dipentah hampura ge salakina can ngampura panujaten istrina. Oleh karena itu kita doakan guru kita mudah-mudahan jodohnya langgeng sampai hari kiamat. Amin. Tidak dipisahkan Allah kecuali adalah dengan kematian. Sebab mungkin termasuk doakan saya rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Dan jujur memang pakai saya sampai per hari ini tiada sedikit pun cita-cita memang betul isi banyak salah. Tetapi tidak mustahil Pak Kiai bisa sampai ke titik ini. Ini tidak mustahil juga doa dari seorang istri yang tulus. Saya punya lembaga, saya punya yayasan, saya punya travel, punya KBH, saya ada lembaga SD, SMP, SMA. Saya bisa bangkit. Saya ingat Nabi Muhammad bangkit dengan pesat karena didampingi oleh seorang perempuan hebat yang namanya Siti Khadijah. Peran seorang istri adalah sangat berarti di sana. Intinya, kalau saya memohon kepada Pak Kiai, izinkan saya memohon kepada Pak Kiai, kalau si Umi banyak kesalahan, dan pasti banyak kesalahan yang dihampura Pak Kiai, lahir batin dunia akhirat. Kenapa? Para santri berat memang. Sebutnya perempuan pengen masuk surga itu cuma 4 sih syaratnya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, lamun geus beres salatna, waidah sholat sarfa, lamun geus beres puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia memelihara kehormatannya, dan yang keempat wa atau asbalaha dakhalatul jannah, pasti awalnya kita langsung ke surga. Yang mahal seorang perempuan itu adalah bagaimana hati ini bisa tunduk, patuh, taat akan aturan suami. Itu yang paling berat bagi seorang istri. Padahal ada keterangan memang wajib kita taat kepada seorang suami selama ajakan suami adalah bukan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau ajakannya adalah maksiat kepada Allah. Tapi selama ajakan suami benar, itulah wajib seorang istri untuk taat dan patuh kepada suami. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan berumah tangga sekian puluh tahun, kita doakan mudah-mudahan Umi sareng apa guru kita semua rumah tangganya jadi segenah mawaddah warahmah, jadi teladan buat kita semuanya, amin. Dan sebaliknya, kalau saya udah minta untuk Pak Kiai untuk membuka hati seluas-luasnya. Kenapa? Karena memang perempuan itu kan, kalau perempuan mau gini dalam agama udah tahu lah semua. Perempuan mah kalau ngomong sama suami, suara istri lebih keras pada suami, eta geus neraka. Awe mah wajib tunduk, nuki kudu tunggu ngomong teh kudu kieu. Mun ngeukeun aturan agama mah lamun lalaki teh laut ngampura atuh. Tapi sabalikna loba kewajiban salaki anu dipigawe ku pamajikan. Dilebah dinya makana urang kudu silih hampura insya apunten pakai Umi sanes abdi. Dan saya adalah sampai pada hari ini tidak pernah saya bercerita ingin menyakiti seorang istri. Saya selama berumah tangga boro-boro ngomong kasar, saya bilang panggil nama saja belum pernah. Panggil manis saya belum pernah. Saya cuma berprinsip reksahan menghargaan istri kalau kita bukan suami. Sabarika deui. Salaki urang kajen teuing peset
pokoknya mah eta salaki wajib kudu diturut. Cek salaki cicing, cek salaki lempang, cek salaki ilu meuli emas, cek salaki ilu ka Mekah, sing nurut, diajakan ka Mekah pakai embung. Percaya nggak? Ada kemarin orang daftar umroh sendirian laki-laki, saya tanya, Kang, isinya kemana kok nggak itu? Nyaho cenah harek. Pas datang deh duaan, teh kenapa enggak? Hahaha itu pakai tiung. Cenah engke lamun umroh berarti cenah abdi cenah kudu make tiung. Nih perempuan, saya harus bilang. Da jelema mah kumaha beungeut. Najan manggi tukang rias anu harga 30 juta oge ai kebima kebiban. Didangdanan kebi, didangdanan, ditiungan kebi, ditiungan, gitu sarua. Ya itu karena memang belum dikasih topik sama Allah. Nauzubillah min. Selanjutnya, kan itu sang kedua adalah tetangga yang dimaafkan oleh tetangganya. Kalau tetangga sudah minta maaf sekalian dan tetangga tidak mau memaafkan, yang salah tetangganya atau yang minta maaf yang diminta maaf? Yang salah yang diminta maaf. Kenapa tidak memaafkan? Allah ke lautan hampura, Nabi ke lautan hampura. Terus gitu, insya Allah Bapak Ibu mulia, saya kepengen Kiai berangkat ke tanah suci Mekah tidak membawa hati yang luka dan tidak meninggalkan hati yang luka. Dan saya pengen kenal sama anaknya Pak Kiai beserta mantu. Ada anaknya Pak Kiai beserta mantu? Ada? Ada? Nggak apa-apa kesini. Saya pengen kenal dulu. Ada? Nggak apa-apa sini teteh. Kesini ke depan. Nggak apa-apa saya pengen kenal. Bapak sekalian, kenapa saya tadi nanya, katanya umi bapak sudah nggak ada, dua-duanya sudah nggak ada. Insya Allah Kiai nanti di Mekah ada rezeki kita wakafin Quran satu-satu, nanti hadiahin di sana satu-satu saat kita bertanah suci Mekah. Sebab kenapa? Saya nggak bisa ngomong apa. Kita umrohkan, kita hadiah. Kenapa saya suka panggil anak-anak ketika acara begini? Saya belum lama diundang ke daerah Rangkas. Itu kamu lah gandeng itu. Saya diundang ke daerah Rangkas. Dia bikin panggung luar biasa, bikin pasang awning luar biasa. Pas saya tanya, mana anak Umi ada? Yang mana? Saya itu nanya, saya bilang, Umi masih ada enggak? Saya tanya, ada. Bapak sudah enggak ada. Kok Umi enggak ada di sini? Umi macam dari wartosan. Bilih misi itu. Saya kaget. Bapak sekalian, dia 5.000 undangan dia sebar, minta doa sama orang-orang, minta doa sama kiai-kiai. Hari indung nanti di bejaan tidak minta doa. Jadi banyak di zaman sekarang orang, saya nggak tahu lah, orang tua yang banyak takut sama seorang anak, dan anak yang tidak pernah bangsa punya takut sama orang tua. Loba zaman ayeuna anak sieun teu boga ijazah, sieun teu boga begitu,